menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baik, untuk sesi pertama saya selaku supervisor, kemudian Ibu Novi selaku coach dan Pak Ince selaku coach. Baik, Ibu Novi sudah siap, Bu Novi ya? Oke. Sudah. Baik, Bu Novi, untuk pertemuan kita di awal ini adalah kegiatan prasupervisi terkait dengan kegiatan coaching yang akan Ibu Novi lakukan kepada Pak Ince. Yang pertama tentu saya ingin dulu mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Ya, saya harus sampaikan ke Ibu Novi bahwa di rubrik percakapan coaching itu kan ada 3 yang akan kita jadikan sebagai instrumen untuk melihat kemampuan seorang coach, yaitu mendengar aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Ini yang kemudian akan saya jadikan rubrik sebagai supervisor untuk melihat kemampuan Ibu Novi dalam melakukan coaching nantinya kepada Pak Ince. Nah, kemudian selanjutnya tentu saya harus menanyakan dulu terkait dengan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu Novi. Nah, seperti instrumen tadi bahwa seorang coach itu ya harus memiliki kemampuan mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot dengan memberdayakan coach. Nah, dari kompetensi tersebut kira-kira Ibu Novi ini yang ingin Ibu saya bantu untuk mengembangkan pada kompetensi yang mana? Silakan Bu Novi. Oke, baik Pak Munyakir, terima kasih ya. Sebenarnya dari saya sendiri yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jujur saya sangat kesulitan ketika akan memberikan pertanyaan kepada coach ini, Pak. Jadi saya minta bantuannya Pak Mujakir untuk bagaimana saya dapat mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Novi. Jadi Ibu Novi ingin dibantu pada kompetensi kemampuan memberikan pertanyaan berbobot ya. Nah, untuk pertanyaan berbobot itu sendiri Bu Novi kan dia mengarah pada bagaimana kita sebagai seorang coach itu dapat mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach yang berasal dari kemampuan kita mendengarkan atau menyimak jawaban-jawaban dari coach. Nah, jadi secara spesifik nanti saya akan coba memantau Ibu Novi di pertanyaan-pertanyaannya. Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah berasal dari jawaban-jawaban coach atau seperti apa? Itu terkait dengan pertanyaan berbobot. Kemudian berikutnya Ibu Novi saya ingin dulu menanyakan terkait indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Jadi pertanyaannya sebenarnya bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kira-kira penilaian Ibu seperti apa? Ya. Silakan Bu Novi. Kalau saya Pak, penilaian saya terkait apa yang ingin kita kembangkan, terkait kompetensi, bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Saya menilai ini sangat penting ya Pak, karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh si coach, maka coaching itu bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan baik. Dan apabila pertanyaan berbobot itu tidak bisa diberikan dan saya sebagai coach sendiri bingung saat memberikan pertanyaan, berarti coachingnya tidak berjalan secara maksimal. Saya tidak bisa menggali apa yang menjadi permasalahan dari coach saya ini, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi. Berikutnya terkait harapan Bu Novi, kira-kira apa harapan Ibu Novi dari observasi yang saya lakukan nanti? Kira-kira harapannya seperti apa?
harapan saya tentu saja dengan tips-tips yang tadi disampaikan oleh Pak Muzakir itu dapat mengatasi permasalahan saya ini terkait bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Jadi semoga yang tadi sudah Bapak sampaikan kepada saya bisa saya terapkan sehingga masalah ini tidak saya alami lagi dan kompetensi saya terkait memberikan pertanyaan berbobot kepada coach itu bisa saya kembangkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi saya rasa untuk kegiatan prasupervisi cukup, Bu Novi. Saya sudah menangkap. Ibu Novi tentu ingin saya memantau terkait dengan kemampuan Ibu Novi nanti dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan tentu harapan-harapannya tadi sudah disampaikan. Jadi menurut saya kegiatan prasupervisi untuk kegiatan kita ini cukup. Selanjutnya silakan Ibu Novi melakukan coaching kepada Pak Ince, ya, kepada Pak Ince, dan posisi saya di sini hanya sebagai pengamat. Jadi saya hanya akan mencatat aktivitas Ibu Novi, apakah kompetensi yang Ibu Novi harapkan nanti itu sudah muncul atau seperti apa. Silakan Ibu Novi dimulai kegiatan coachingnya kepada Pak Ince. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Muzakir. Oke, baik Pak Ince. Selamat pagi. Ya Bu, pagi Apa Bu Novi. kabarnya Pak Ince? Alhamdulillah, baik Bu Novi. Baik Pak Ince, tadi saya sudah melihat bagaimana Pak Ince melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, saat ini kita akan ngobrol sebentar terkait apa yang sudah Bapak lakukan. Apakah Pak Ince siap untuk kita Siap Bu ngobrol? Novi, siap. Pak Ince, berdasarkan apa yang tadi sudah Bapak laksanakan, menurut Pak Ince, dari apa yang Bapak Ince sudah lakukan, apa yang Bapak Ince rasa masih kurang berdasarkan apa yang sudah Bapak Ince lakukan terkait praktik pelaksanaan pembelajaran tadi, Pak? Baik Novi, terima kasih. Jadi menurut saya dari hasil pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, saya rasa waktu kegiatan inti itu terlalu panjang, terlalu lama, sehingga untuk tahap kegiatan penutup itu saya tidak lakukan Bu, tidak ada kesimpulan karena habis kegiatan inti saya lihat terlalu menggunakan waktu yang lama sehingga saya tidak memberikan kesimpulan pembelajaran yang sudah dilakukan. Seperti itu Bu Novi. Oh begitu ya Pak Ince. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Bahwa kegiatan intinya terlalu panjang, tidak menutup itu. Bagaimana Bapak bisa menilai seperti itu? Maksudnya apa yang rasanya bagaimana sehingga Bapak bisa menilai seperti itu, Pak? Baik Bu Novi, jadi saya lihat saat saya menjelaskan itu terlalu lama ya, mungkin karena terlalu bersemangat sehingga materi yang saya sampaikan saat itu melebar ke sana kemari sehingga saya lupa atas waktu yang sudah ada kan di RPP saya tentukan di bagian pembuka sekian menit, di bagian inti sekian menit, penutup sekian menit, tetapi di bagian inti ini terlalu memakan banyak waktu sehingga molor, akhirnya di bagian penutup
saya tidak sempat memberikan kesimpulan seperti itu, Bu. Jadi di inti ini saya terlalu memberikan penjelasan yang terlalu panjang, terlalu luas. Seperti itu kayaknya, Bu Novi. Wah, luar biasa sekali refleksinya ya, Pak. Baik, Pak Ince, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ince lakukan tadi? Silakan Bu Novi, silakan. Baik, Pak. Sebenarnya yang sudah Bapak lakukan tadi sudah cukup baik. Tapi seperti yang Bapak Ince sampaikan tadi, bahwa dalam pembelajaran tadi kegiatan intinya terlalu panjang sehingga Bapak tidak sempat melakukan kegiatan menutup pembelajaran. Sebenarnya Bapak sangat bagus tadi waktu pembelajaran, sudah sangat bersemangat, sangat memotivasi siswa, dan saya lihat juga para peserta didik itu sangat aktif, Pak Ince, dan itu sangat luar biasa. Itu keterampilan Bapak yang Kasih, sangat oke sekali dan bisa terus kasih Bu dikembangkan Novi. ya, Pak. Nah, baik Pak Ince, dari apa yang sudah Bapak sampaikan terkait waktu yang tidak bisa dikondisikan secara baik, bagaimana dengan rencana Bapak ke depan untuk mengatasi persoalan ini sehingga ke depan Bapak bisa memaksimalkan waktunya secara baik dengan memilah waktu untuk kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sehingga setiap tahapan ini bisa dilaksanakan secara baik. Gimana Pak Ince, apakah Bapak punya rencana untuk ini ke depannya? Baik, jadi dari hasil refleksi tadi Bu Novi, saya berpikiran bahwa saya harus komitmen dengan waktu yang sudah saya buat di RPP. Ya, ketika misalnya di RPP saya cantumkan waktu di kegiatan inti itu adalah 45 menit, ya saya harus komit selesaikan waktu 45 menit itu di kegiatan inti. Dan saat menjelaskan itu, saya tidak boleh terlalu melebar ke sana kemari. Saya harusnya hanya menjelaskan bagian-bagian atau poin-poin penting dari materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu, Bu Novi. Wah, keren sekali Pak Ince untuk rencana ke depannya. Salut saya terhadap apa yang Pak Ince sudah sampaikan. Baik Pak Ince, bagaimana dengan diskusi kita hari ini? Apakah ada sesuatu yang bisa Bapak dapat terkait hasil supervisi, hasil pembelajaran tadi di kelas dan nanti yang akan Bapak lakukan di waktu yang berikut Pak dalam proses pembelajaran? Mungkin pada supervisi saya berikut. Silahkan Pak. Jadi sangat banyak yang saya dapatkan Bu Novi. Yang pertama saya bisa merefleksikan hal-hal yang sudah saya lakukan di kelas. Ternyata masih belum komit dengan waktu yang disiapkan. Olehnya itu ke depannya saya akan berusaha betul-betul melaksanakan alur pembelajaran berdasarkan waktu yang sudah saya tuangkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sehingga di kegiatan inti itu tidak terlalu panjang waktu yang digunakan. Seperti itu Bu Novi. Baik Pak Ince, luar biasa sekali. Saya sangat senang sekali hari ini bisa membersamai Bapak dalam kegiatan supervisi ini. Semoga ke depan lebih baik lagi dan kita bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa terkait supervisi ini. Dan supervisi itu menjadi menyenangkan ya bagi Pak Ince sendiri. Baik, terima kasih Iya Pak Bu, Ince. terima Kita kasih. bertemu lagi pada kesempatan berikut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Novi telah melakukan percakapan coaching dengan Pak Ince selaku coach. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pasca percakapan. Ya.
pasca percakapan atau pasca supervisi, tentu yang pertama saya ingin bertanya ke Ibu Novi terkait dengan apa yang sudah dilakukan ya saat melakukan coaching. Tentu itu kaitannya dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan seperti yang Ibu Novi tadi kemukakan pada tahap awal prasupervisi. Jadi yang ingin saya tanyakan Ibu Novi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kegiatan coaching tadi? Silakan Bu Novi. Ya, menurut saya sih saya membutuhkan jam terbang lagi Pak, untuk terus berlatih, mengembangkan kompetensi terkait yang sudah saya diskusikan kepada Bapak, yaitu menyajikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya tentu saja. Latih terus. Oke, baik Bu Novi, selanjutnya apa yang membuat Ibu berpendapat demikian? Ya, alasannya kira-kira apa? Silakan Bu Novi. Halo, gimana Pak? Saya Iya, silakan Bu terlalu Novi. mendengar. Tadi Ibu Novi sudah mengemukakan, sudah menilai performa sendiri ya. Nah, sudah disampaikan tadi bahwa jam terbangnya harus diperbanyak. Kemudian, apa yang membuat Ibu menilai Ibu berpendapat demikian? Yang membuat saya berpendapat demikian karena saya juga masih merasa bahwa saya belum memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot ketika saya melakukan coaching tadi. Jadi itu hasil refleksi saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi. Jadi izin Bu Novi, bisa saya sampaikan catatan hasil observasi saya? Oke, terkait bisa Pak. Iya. Jadi baik Bu Novi, saya akan sampaikan sedikit terkait dengan catatan observasi saya. Selama saya mengamati tadi Ibu Novi melakukan kegiatan coaching sama Pak Inca. Jadi saya mengamati tadi ya, pada saat Ibu melakukan coaching kepada Pak Inca itu sudah sesuai ya, sudah sesuai dari standar yang kita rujuk terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan bobot. Saya sudah melihat itu sudah muncul dari kegiatan coaching yang Ibu Novi lakukan, dari jawaban-jawaban Pak Inca tadi yang menyatakan bahwa terkadang lupa melakukan kegiatan penutup ketika melakukan pembelajaran di kelas. Ibu Novi sudah mencoba memancing ya, memancing Pak Ince dengan aktif mendengarkan penyampaian dari Pak Ince. Kemudian dari kegiatan mendengarkan tersebut Ibu Novi kemudian kembali mengajukan pertanyaan dengan mencoba tadi menggunakan alur theta, yaitu bagaimana Pak Inca bisa mengidentifikasi kira-kira apa penyebabnya sehingga terkadang lupa melakukan kegiatan penutupan di kelas. Dan itu secara terbuka Pak Inca mengemukakan alasannya. Jadi saya melihat pertanyaan berbobot sesuai dengan harapan Ibu Novi itu sudah muncul di situ ya, sudah muncul di situ. Kemudian tentu dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Novi lakukan tentu terdapat juga hal-hal yang perlu diperbaiki sekarang ke depan ya. Dan Ibu Novi tadi sudah sampaikan bahwa akan terus berlatih, jam terbangnya diperkuat untuk bagaimana bisa memberikan coaching dengan lebih baik. Baik, sekarang Bu Novi kita akan membicarakan terkait rencana tindakan untuk selanjutnya. Dari diskusi kita ini kira-kira apa yang sudah terbayang dalam diri Ibu untuk meningkatkan lagi performa Ibu ke depan? Silakan Bu Novi. Yang sudah saya bayangkan untuk kedepannya ini Pak, kalau dengan saya berlatih terus-terus terkait bagaimana meningkatkan keterampilan memberikan pertanyaan yang berbobot pada saat melakukan coaching, coaching saya kedepannya pasti akan lebih baik dari yang sekarang, lebih maksimal lagi, dan saya lebih bisa menggali potensi dari CGP dari coach saya.
Oh iya, baik, terima kasih Bu Novi. Saya rasa kegiatan kita untuk pasca supervisi cukup ya. Jadi kita telah melalui 3 skenario, mulai dari kegiatan prasupervisi tadi, kemudian Ibu Novi melakukan percakapan coaching dengan Pak Ince, kemudian di akhir saya mencoba mengemukakan catatan saya terkait dengan kegiatan coaching yang Ibu Novi lakukan melalui kegiatan pasca supervisi. Saya rasa cukup. Terima kasih atas kesediaan Ibu Novi, kesempatan kepada saya untuk melakukan pengamatan terkait dengan kegiatan coaching yang dilakukan. Saya Iri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.